Nama saya Dr. Agus Jati, spesialis penyakit dalam, konsultan onkologi medis dan hematologi. Tata laksana terapi kanker itu ada 3 hal. Nomor pertama adalah penegakan diagnosis dan pengambilan massa tumor dengan bedah, dalam hal ini ada surgery, operasi. Kemudian pengobatan sistemik, dalam hal ini apakah kemoterapi, imunoterapi, ataukah terapi target. Yang ketiga adalah radioterapi. Nah, di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, kita sudah melayani dalam hal ini bekerja sama dengan dokter bedah onkologi, dokter bedah digestif, dokter bedah toraks, dokter bedah saraf untuk tata laksana operasi, dalam hal ini pengambilan massa tumor. Kemudian tata laksana sistemik, kemoterapi, imunoterapi, dan terapi target juga sudah ada di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Rekan sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, jadi pengobatan kanker, dalam hal ini kita bedakan 2 jenis kanker, yaitu kanker solid, yaitu kanker padat, dan kanker hematologis atau kanker darah. Nah, kita sekarang membahas yang kanker padat dulu ya. Kanker padat dalam hal itu kanker solid adalah adanya suatu benjolan yang abnormal dan setelah terbukti ganas. Apakah itu ada penyebaran atau belum ada penyebaran, nanti tergantung stadiumnya. Kita harus melacak apakah stadium ini baru stadium awal atau stadium lanjut. Nah, tata laksana dasarnya adalah nomor 1 adalah dilakukan, kalau kanker padat, dilakukan operasi sampai bersih begitu. Contohnya misalnya kanker payudara. Kalau memang ada benjolan, kita harus lakukan operasi benjolan tersebut secara bersih. Itu namanya terapi lokal. Lokal disebutkan adalah terapi mengobati tumornya secara lokal, begitu. Kemudian terapi lokal yang kedua adalah radioterapi. Jika memang diperlukan, ada hal-hal yang mengharuskan ada terapi lokal tambahan, yaitu radioterapi. Apa itu hal-hal tambahannya? Misalnya sudah terjadi ukurannya besar, sudah terjadi penyebaran ke kelenjar getah bening. Hal-hal tersebut, ada hal-hal lain yang mengharuskan untuk dilakukan terapi lokal poin kedua, yaitu radioterapi atau sinar. Terus bagaimana peran terapi sistemik, dokter, begitu? Terapi sistemik dalam hal ini adalah memasukkan obat infus kemoterapi ke dalam tubuh pasien untuk membersihkan sel-sel kanker, begitu. Nah, ini bisa dalam tahap awal, pada stadium awal, juga pada stadium lanjut. Dok, kalau pada stadium awal kenapa harus dikasih obat terapi sistemik? Kan sudah dioperasi, sudah bersih begitu. Kadang-kadang masih ada benih tumor tersebut yang bisa jalan-jalan di pembuluh darah, bisa jalan-jalan di pembuluh kelenjar getah bening yang akan menimbulkan kekambuhan nantinya. Untuk menurunkan angka kekambuhan, kita berikan kemoterapi tambahan atau pengobatan sistemik tambahan. Itu yang namanya adjuvan atau tambahan, begitu. Adjuvan kemoterapi, dalam hal ini pengobatan sistemik tersebut bisa berupa tablet, target terapi, bisa berupa infus, bisa berupa imunoterapi. Untuk apa? Untuk mencegah kekambuhan. Nah, tapi juga bisa terapi sistemik ini merupakan terapi utama jika kanker tersebut sudah stadium lanjut. Jadi kalau sudah stadium lanjut, tata laksana lokal, dalam hal ini operasi atau radiasi, itu tidak menambah harapan hidup yang lebih kalau pada pasien yang sudah stadium lanjut atau stadium 4 atau sudah terjadi penyebaran. Yang bisa menambah harapan hidup adalah obat sistemik. Kenapa? Karena obat itu masuk di dalam tubuh, disebarkan di seluruh tubuh, sel kanker yang menyebar kemana-mana tersebut bisa ditarget, bisa akan berkurang, begitu. Jadi dasar dalam hal ini kanker yang masih stadium dini, terapi kemoterapi atau obat sistemik tersebut agar tidak kambuh, gitu, sebagai adjuvan atau tambahan. Kalau yang sudah tahap lanjut, sebagai dasar pengobatan dasarnya ya pengobatan kemoterapi atau terapi sistemik kalau sudah terapi sudah stadium lanjut. Kalau pada stadium lanjut yang sudah metastasis, operasi tidak akan menambah angka harapan hidup. Misalnya lukanya udah bonyok atau apakah akan dioperasi? Itu kalau secara kosmetik memang diperlukan, boleh. Tapi kalau apakah itu akan menambah harapan hidup?
Tidak, karena kankernya sudah nyebar ke paru, kankernya sudah nyebar ke tulang begitu. Apa itu terapi sistemik? Terapi yang dimasukkan di dalam tubuh pasien, baik itu secara infus, baik itu secara obat, tablet, baik itu secara obat hormonal juga, itu yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan sel tumor begitu. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah kemoterapi biasa, yang kedua adalah target terapi atau terapi target, yang ketiga adalah imunoterapi. Itu sesuatu hal yang baru nih, imunoterapi. Nah, kemoterapi ini bisa lewat infus. Yang pertama tadi saya bahas, yang pertama kemoterapi tadi bisa lewat infus, bisa lewat obat-obat tablet begitu. Nah, kalau pakai obat tablet yang diminum, tapi harus rutin diminum terus begitu. Kalau lewat infus ya dimasukin infus dalam beberapa jam, nanti akan berulang 2 mingguan, 3 mingguan, tergantung dari regimennya begitu. Kalau yang kedua terapi target itu bagaimana dok? Terapi target itu mentarget mutasi-mutasi tertentu. Kalau tadi kemoterapi tadi adalah dia pokoknya obat menghambat pertumbuhan sel yang cepat begitu ya. Kalau obat kemo tadi akan ada efek-efek ke yang lain, sel yang tumbuhnya cepat gitu kan. Sel tumbuhnya cepat kan nggak cuma kanker, rambut tumbuhnya cepat, jadi pasien itu akan terjadi alopecia atau gundul, rambutnya habis. Kuku juga tumbuhnya cepat sehingga kukunya akan menghitam. Mukosa lidah, mukosa saluran cerna juga tumbuhnya cepat, makanya ada efek samping diare, efek samping sariawan. Nah, kalau target terapi ini dia mentarget mutasinya itu ya. Contohnya pada kanker paru ada mutasi EGFR, makanya diberikan tirosin kinase inhibitor, obat-obat untuk yang mentarget untuk mutasi tersebut sehingga harapan hidup lebih baik begitu. Yang ketiga, imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Imunoterapi ini adalah suatu hal yang baru. Imunoterapi ini adalah jadi si obat yang dimasukkan, ini obatnya dimasukkan lewat infus, itu akan meningkatkan sel imun untuk menyerang sel kanker. Sel imun itu sel kekebalan tubuh. Pada keadaan normal, sel imun atau sel kekebalan tubuh itu sebenarnya menyerang sel kanker begitu. Tapi sel kanker mengeluarkan suatu reseptor yang jika berikatan dengan reseptor yang ada di sel imun atau sel kekebalan tubuh, si sel imun itu jadi kayak bingung. Oh, ini ternyata sel normal nih, bukan sel kanker gitu. Jadi dia pinter nih sel kankernya. Makanya si imunoterapi tadi ngeblok biar nggak nempel itu si reseptornya tadi. Makanya obatnya namanya kalau namanya IO, imunoterapi atau imun checkpoint inhibitor. Jadi ngeblok dia checkpoint inhibitor sehingga kalau itu diblok maka sel kekebalan tubuh akan menyerang si sel kanker. Jadi bukan secara langsung menghabisi sel kanker si obat tersebut, tidak, tapi mengenhance, memperkuat imun sistem untuk menyerang sel kanker. Bukan dengan menambah jumlahnya, bukan. Dia ngeblok tadi ikatan yang menyebabkan si sel kanker nggak dikenalin sebagai sel kanker, cuma dikenalin sebagai teman gitu. Nah, penemuan tentang imunoterapi itu mendapat Nobel sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu mendapat Nobel. Ada orang Amerika namanya James Allison dan orang Jepang, saya lupa namanya, orang Jepang tersebut, dua-duanya mendapat Nobel kedokteran atas penemuan ini. Atas hal tersebut, imunoterapi ini sekarang diteliti di semua lini kanker, ya, di semua lini kanker, di semua stadium. Nah, ada kanker-kanker yang memang sudah terbukti bahwa imunoterapi itu bagus. Contohnya apa? Melanoma, kanker payudara yang triple negatif begitu, kanker paru gitu ya, kanker usus besar yang jenis tertentu, kanker hati, banyak lagi. Dan di Indonesia BPOM baru sebagian meng-approve hal tersebut, karena approving atau indikasi baru itu sama BPOM butuh proses. Tapi di luar negeri sudah diteliti dari berbagai macam lini kanker. Di kanker ginekologi juga banyak diteliti tentang imunoterapi ini. Di kanker leher rahim, serviks, di kanker uterus penelitian juga ongoing, sudah terbukti gitu. Ovarium juga. Nah, salah satunya juga target terapi di kanker ovarium itu jika terjadi mutasi BRCA gitu. BRCA itu sebenarnya ada obat terapi target.
Jadi kalau kita ketahui kanker indung telur ovarium habis dioperasi, habis di kemo, dalam 2 tahun biasanya kambuh. Nah, dalam 2 tahun biasanya kambuh. Bagi pasien-pasien yang terjadi mutasi BRCA setelah dioperasi, kemudian di kemo, kemudian dikasih maintenance atau obat yang tadi namanya ngeblok, tadi namanya olaparib, itu akan mempertahankan sehingga nggak kambuh-kambuh, akan lebih panjang begitu. Obat ini juga bisa pada second line atau lini kedua, ternyata udah terlanjur kambuh, obat ini bisa diberikan untuk lebih baik gitu. Jadi ada mutasi tertentu tadi, mutasi BRCA itu pada ovarium yang bisa diblok. Mutasi ini juga ada di kanker payudara, bisa diblok juga. Nah, untuk terapi sistemik kita bagi jadi 2 hal. Nomor 1 adalah terapi sistemik ini diberikan sebagai tambahan terapi utama. Jadi terapi sistemik diberikan sebagai tambahan terapi utama. Terapi utamanya operasi, misalnya begitu ya. Terapi utamanya operasi itu bisa diberikan jika memang luka operasi udah bagus. Jadi 3-4 minggu. Pada kanker-kanker tertentu, apa yang harus diberikan kemoterapi tambahan? Kanker payudara, kalaupun sudah dioperasi, ada indikasi-indikasi tertentu yang harus ditambahin kemoterapi tambahan. Ya, kanker ovarium tadi saya udah sebutkan, kanker usus besar juga seperti itu, berbagai macam jenis kanker tulang dan kanker jaringan lunak juga perlu kemo tambahan. Jadi, kapan diberikan? Kalau memang sudah diberesin nih kanker utamanya, ya. Jaraknya agar luka operasi sembuh 3-4 minggu begitu, luka operasinya baik. Nah, poin kedua adalah kalau memang dia sudah ditemukan pada kondisi yang stadium lanjut, seperti saya bilang tadi, terapi sistemik ini adalah pengobatan dasarnya. Jadi secepat mungkin kalau memang kondisi tubuh kemudian lab memungkinkan begitu. Karena kalau tidak, pertumbuhan sel kanker akan semakin cepat, penyebarannya akan semakin kemana-mana begitu. Kalau pada yang kanker sudah stadium lanjut, sudah stadium 4, misalnya sudah metas ke paru, sudah menyebar ke tulang, itu kalau bisa secepatnya diberikan pengobatan sistemik untuk menahan laju pertumbuhan sel kanker tersebut, harus segera diberikan. Kalau kita ketemu di dalam stadium awal, terapi ya, dalam hal ini operasi, kemudian ditambahin terapi lokal radiasi, dan dalam hal ini terapi sistemik kemoterapi, itu bisa sampai bersih. Targetnya semua terapi lokal ini juga berjalan dengan bagus. Jadi misalnya batas irisan bebas dari tumor begitu. Kemudian tidak ada kelenjar getah bening yang tersisa. Kalaupun ada, sudah dilakukan radiasi. Nah, kemudian kita lakukan kemoterapi secara sesuai prosedur, maka bisa sembuh bebas. Angka harapan hidup lebih panjang, kekambuhan turun begitu. Tapi kalau salah satu hal ini tidak dikerjakan, contohnya misalnya kurang bersih, masih ada benjolan yang tersisa, atau ada penyebaran kelenjar getah bening kemana yang kemudian tidak ditambah dengan terapi lokal radiasi, atau pengobatan kemonya mundur-mundur, atau yang itu bisa menyebabkan angka kekambuhan meningkat gitu. Kalau pada stadium lanjut, dalam stadium 4 sudah menyebar, apakah obat kemoterapi sistemik ini bisa menyembuhkan begitu? Nah, dalam konsepnya, kalau kita sudah ketemu dengan stadium lanjut, targetnya adalah paliatif. Paliatif maksudnya adalah dalam hal ini kita tidak mengejar cure kesembuhan, tapi kita mengejar kualitas hidup. Kualitas hidup lebih bagus. Tapi ada beberapa jenis tumor tertentu, stadium lanjut pun itu bisa sembuh begitu. Contohnya, limfoma non-Hodgkin atau kanker kelenjar getah bening yang non-Hodgkin dan Hodgkin limfoma. Benjolan gede-gede gitu. Sudah stadium nyebar kemana? Kalau di kemo di pengobatan sistemik dengan bagus, dengan catatan ini, kanker kelenjar getah bening tadi bukan kanker tumor solid ya. Jadi terapi dasar bukan operasi. Dia adalah kanker darah. Kenapa? Karena asalnya dari sel darah. Dia cuma di kelenjar getah bening aja dia bertumbuh, tapi dia bukan tumor padat. Dia tumor darah atau kanker darah. Dia kalau di kemo itu bisa bersih. Begitu. Jadi ada jenis-jenis kanker tertentu yang memang kalau diberikan terapi sistemik bisa sembuh. Terus lagi, melanoma maligna.
zaman dulu kanker kulit yang namanya melanoma maligna nggak bisa sembuh, tapi dengan adanya imunoterapi itu bisa sembuh. Nah, nanti rekan-rekan sahabat bisa cek di Google begitu, ada kisah mantan presiden Amerika, dia stadium 4 brain metastasis atau nyebar ke otak, itu bisa sembuh. Nah, memang angka kesembuhan yang paling tinggi imunoterapi adalah pada tumor-tumor yang hot tumor atau tumor-tumor yang memang dia diinfiltrasi oleh sel imun begitu. Nah, sehingga ada hal-hal seperti itu begitu. Nah, penelitian imunoterapi berkembang kemana-mana nih, tumor paru, tumor apa, dan selain memperpanjang masa hidup, tapi ada sebagian kecil yang bisa bersih sembuh begitu. Tapi dalam hal ini saya dokter, saya nggak bisa janjiin hal tersebut, tapi itu bisa terjadi. Saya membagi terapi sistemik tadi jadi 3 kan ya, kemoterapi, target terapi, sama imunoterapi. Nomor 1 kemoterapi. Kemoterapi itu adalah kemoterapi konvensional yang teman-teman mungkin pernah dengar, rekan-rekan sobat apakah itu kemo infus yang namanya doxorubicin, cisplatin, apakah itu obat tablet oral namanya capecitabine, ataukah itu obat infus namanya paclitaxel, docetaxel, dan lain sebagainya. Semua obat kemo yang tadi ini namanya obat kemo konvensional. Kenapa saya sebut konvensional? Itu dari zaman dulu diteliti. Zaman dulu efek sampingnya karena dia nggak spesifik targetnya. Targetnya adalah menghambat pertumbuhan sel yang cepat. Jadi kalau kita punya siklus sel, ada sel yang tumbuhnya cepat, dia dihambat di situ. Nah, efek sampingnya berkaitan dengan itu tadi, karena dia nggak spesifik. Seperti tadi saya sebutkan, rambut rontok karena rambut tumbuhnya cepat begitu. Kuku jadi menghitam dan lepas begitu. Kemudian mukosa bibir, saluran cerna gitu, bisa sariawan, bisa diare begitu. Kemudian karena ada mual muntah, itu efek samping yang kemoterapi konvensional. Nah, kita juga harus ingat bahwa obat ini tadi kan menghambat sel yang membelahnya cepat. Hati-hati kita kalau dalam memberikan pada usia muda, baik laki-laki atau perempuan, karena ada sel yang membelahnya cepat di tubuh laki-laki atau perempuan. Apa itu? Sel sperma dan sel telur. Sehingga kalau kita berikan pada usia muda, ada kemungkinan infertilitas nanti atau susah untuk memperoleh keturunan ke depannya. Jadi itu harus dijelaskan di awal. Saya selalu jelaskan di awal. Ada hal-hal yang bisa menghambat hal tersebut. Nah, itu efek samping kemoterapi konvensional. Yang kedua adalah efek samping terapi target. Terapi target atau tyrosine kinase inhibitor dan berbagai macam jenisnya begitu. Itu efek samping utamanya adalah kuku-kuku menghitam gitu. Kadang-kadang mual, tapi nggak sampai rambut rontok atau apa enggak. Karena dia targetnya adalah ke mutasi tertentu. Efek samping tidak begitu banyak. Paling sering adalah hand and foot syndrome. Apa itu maksudnya? Kuku agak menghitam, ujung-ujungnya agak menghitam ini gitu. Ya, sama mungkin ada beberapa yang jadi sariawan gitu, mual sedikit gitu. Itu terapi target. Nah, yang selanjutnya adalah efek samping imunoterapi. Sebenarnya ini efek sampingnya terlalu sangat minim dibandingkan yang lain karena kita tahu bahwa imunoterapi ini tidak mentarget sel kanker begitu. Sehingga sel sehat tidak akan terkena. Tapi apa yang dimodifikasi dari imunoterapi ini adalah dia memodifikasi sel kekebalan tubuh agar lebih aktif menyerang sel kanker. Sehingga efek sampingnya berkaitan dengan kekebalan tubuh yang terlalu tinggi. Kekebalan tubuh yang terlalu tinggi bisa nyerang sel sehat. Jadi timbul berbagai kelainan, kalau memang ada efek samping, timbul berbagai kelainan imunologis atau sel autoimun atau penyakit autoimun. Pneumonitis begitu. Dan ada hal-hal lain penyakit autoimun, mungkin reaksi di kulit begitu. Tapi hal itu akan hilang kalau obatnya di stop atau kita kasih obat dexamethasone atau steroid, metilprednisolone. Jadi beda dengan kemoterapi yang efek sampingnya banyak. Apakah banyak kejadiannya terjadi autoimun tersebut? Tidak banyak begitu. Tapi perlu kita hati-hati dan waspada. Makanya pemberiannya pun harus dengan pengawasan dokter begitu.
takutnya dia ngasih obat sendiri habis itu terjadi efek samping autoimun begitu kan. Nah, sebelum saya bicara tentang potensi meningkatkan harapan hidup dalam pengobatan kanker, ada juga namanya pengobatan suportif. Apa itu pengobatan suportif? Pengobatan yang memberikan dasar untuk mensupport. Dalam hal ini pertama adalah asupan makan, gizi begitu ya. Habis itu pencegahan infeksi begitu ya. Habis itu nomor 3, adanya efek samping obat kemoterapi. Jadi pemberian obat-obat tadi, si terapi sistemik, harus dengan pengawasan dokter yang memang ahli. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi efek samping. Makanya terapi suportif dalam hal ini, terapi penunjang itu dibutuhkan. Nah, untuk menambahkan harapan hidup, itu perlu adanya tim yang multidisiplin, saya bilang tadi. Tim multidisiplin itu apa? Ya, tim yang bekerja sama dalam hal ini. Antara masing-masing dokter saling bekerja sama untuk meningkatkan harapan hidup pasien. Begitu. Apakah dengan terapi sistemik akan bisa meningkatkan harapan hidup? Kalau saya jawab, iya. Seperti saya bilang tadi, kalau kemoterapi sistemik itu di awal, itu sebagai tambahan, itu jelas akan menurunkan kekambuhan. Ya kan, pasien selesai, udah bebas begitu ya, udah nggak ada pengobatan lagi kalau di awal karena udah stadium awal. Tapi kalau untuk stadium lanjut, dalam stadium metastasis atau yang sudah menyebar, itu akan menambah harapan hidup. Antara masing-masing pengobatan beda-beda, antara masing-masing kanker beda-beda. Sebagai contoh, kanker paru begitu. Kalau diberikan obat dasar kemo biasa, dibandingkan misalnya kanker paru sebenarnya ada mutasi terus dikasih obat target, satu lagi kemoterapi kanker parunya dikasih imunoterapi, angka harapan hidupnya beda-beda. Nah, itu bisa tahu berdasarkan apa? Berdasarkan tipe sel kankernya. Kalau tipe sel kankernya memang cocok untuk mutasi terapi target, ya dikasih terapi target aja. Kalau harusnya dapat terapi target tapi dapatnya kemo, efek sampingnya malah lebih banyak, nggak menambah harapan hidup gitu. Kemudian lagi, kalau memang sel kankernya itu cocoknya pakai imunoterapi, ya dikasihnya imunoterapi begitu. Karena dengan imunoterapi, angka harapan hidup lebih panjang. Harapannya, harapan hidup meningkat, kualitas hidup baik. Gitu. Ya, untuk menambah dalam hal ini tambahan adalah nomor 1 dari sisi psikologis begitu. Pasien yang udah terdiagnosis kanker itu mesti ada sesuatu hal di dalam hati, habis itu dia down dulu begitu. Makanya pendampingan dalam hal ini secara psikologis atau kalau memang dibutuhkan bantuan psikiater, karena kadang-kadang ada ansietas, kadang-kadang ada depresi. Jadi nggak mau makan bukan karena memang karena sel kankernya, bukan. Ya dia memang sedih nggak mau makan gitu, udah putus asa. Makanya harapan suportif dalam hal ini tim psikolog dan peer group teman-teman dan keluarga untuk bisa memperkuat keteguhan si pasien dalam menghadapi diagnosis tersebut, menghadapi pengobatan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah sisi psikologis. Sisi kedua adalah nutrisi. Kecukupan nutrisi ini mah agak susah di dalam pasien kanker. Karena kalau pasien udah menjalani kemo, ada obat, ada efek samping mual muntah begitu. Selain efek samping mual muntah, ternyata sel kanker itu juga mengeluarkan seperti hormon-hormon begitu, itu menurunkan appetite, menurunkan nafsu makan, sehingga nggak kemo pun orang itu nggak mau makan gitu ya. Jadi ada obat-obat tambahan yang bisa diberikan untuk bisa meningkatkan nafsu makan. Karena apa? Dengan makan yang bagus, kekebalan tubuh kan jadi bagus. Kalau kekebalan tubuh nggak bagus, mudah infeksi begitu ya. Nomor selanjutnya adalah pencegahan infeksi. Kadang-kadang pasien kanker tuh meninggalnya bukan karena kanker loh, Mbak. Kadang-kadang karena infeksi paru, infeksi saluran kencing atau apa. Makanya pencegahan infeksi itu penting. Yang selanjutnya adalah terapi suportif pada saat kemoterapi. Nah, makanya pengobatan kemoterapi harus didampingin oleh ahli yang memang memahami bagaimana mengatasi efek samping kemoterapi. Begitu. Iya, terima kasih buat rekan-rekan sobat Dr. Un Kandang Sapi Surakarta. Pesan yang saya berikan adalah nomor 1 adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pikiran positif, kemudian berani melangkah dan tidak takut. Jika ada sesuatu, konsultasi ke dokter. Nah, kalau udah hatinya takut, ya udah. Terima kasih. Mari.